pemupukan yang tepat. Jadi teman-teman jangan hanya asal-asalan pemberian pupuk. Jadi pemberian pupuk yang tepat itu juga sangat berdampak di pertumbuhan tanaman porang. Kalau pengen tanamannya porang subur, batangnya besar, katanya yang muncul banyak, besar-besar seperti ini, umbinya nanti juga maksimal, teman-teman juga harus pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan porang ya. Ini pertumbuhan tanaman porang di bulan Februari tahun 2022. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait tentang bagaimana cara menjaga tanaman porang agar tetap tumbuh dengan subur. Caranya seperti apa? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Seperti ini kondisi tanaman porang di bulan Februari. Sudah cukup rapat teman-teman. Kita sambil jalan ya. Nah, ini juga sudah muncul katak di setiap pertemuan tangkainya. Kita lihat dulu sebelum nanti saya informasikan tentang cara saya seperti apa sih untuk menjaga tanaman porang itu tetap tumbuh dengan subur, dengan bagus. Akan saya bagikan informasinya. Cuma di sini teman-teman harus tahu dulu pertumbuhan tanaman porang yang ada di lahan saya ya. Jadi sebelum saya berbagi informasi pastinya harus ada contohnya dulu. Seperti ini teman-teman. Untuk kondisi tanaman porangnya, pertumbuhan tanaman porang di bulan Februari. Bagian sana juga sama teman-teman ya, cukup subur juga. Di sini kalau teman-teman lihat, bagian daun juga sudah kelihatan hijau-hijau. Ini tandanya untuk unsur nitrogennya udah cukup terpenuhi. Kita lihat bagian batang juga cukup besar-besar. Seperti ini teman-teman. Bagian bawah sana juga sama. Ya. Ini kondisi tanaman porang di bulan Februari tahun 2022. Kira-kira cara apa yang kita lakukan untuk membuat tanaman porang kita itu pertumbuhannya bagus, subur, dan pastinya terhindar dari hama? Monggo ini teman-teman bisa disimak. Buat pemula juga yang akan mencoba menanam di tahun ini, mungkin di bulan September sampai Desember. Mudah-mudahan nanti informasi ini bisa bermanfaat ya. Cara pertama yang sering kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu melakukan kontrol atau kunjungan di setiap lahan teman-teman. Lakukan kontrol 2-3 hari. Kalau lahannya lebih dari 1, itu lakukan 2 hari sekali ya. Meskipun kegiatan kontrol atau pengecekan tanaman porang ini hanya dilakukan sekedar jalan, jadi tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ini sangat efektif untuk menjaga kondisi tanaman porang itu aman. Aman dari hama dan juga aman dari cuaca ekstrim. Karena kalau hal ini tidak kita lakukan, misal ada beberapa tanaman porang yang kena hama, contoh kena jamur di bagian daun. Apabila tidak kita antisipasi dengan cepat, ini bisa saja membuat semua tanaman porang ini tertular teman-teman. Ini khususnya yang jamur di bagian daun ya. Kalau untuk busuk batang atau mungkin ulat penggerek batang itu masih saya rasa aman.
penyebarannya tidak terlalu cepat. Tapi kalau sudah kena jamur di bagian daun, kelihatan menguning, itu penyebarannya cukup cepat. Kalau kita biarkan 2 minggu saja, bisa saja nanti satu lahan di bagian sini ini kena semua. Makanya melakukan kontrol atau kunjungan lahan itu penting banget teman-teman. Di sisi lain kita juga bisa tahu, oh ternyata tanaman porang ini udah tumbuh dengan subur, berarti tidak perlu kita kasih pupuk susulan lagi, mungkin sekali atau 2 kali, tidak perlu berlebihan. Kalau dilihat daunnya masih kuning, kurang subur ya, bukan kuning karena kena penyakit, kuning karena mungkin kekurangan unsur nitrogen, ya bisa kita kasih pupuk susulan yang banyak mengandung unsur nitrogennya, seperti itu. Jadi kontrol ini sangat penting banget, harus kita lakukan ya, jangan sampai setelah kita tanam kita tinggal nanti 2 bulan kita kunjungi. Nah kalau seperti itu bisa saja bukan tanaman porangnya yang subur, melainkan rumputnya nanti yang subur. Seperti ini pertumbuhan tanaman porangnya teman-teman. Jadi yang pertama harus sering-sering kita lakukan kontrol atau pengecekan tanaman porang, memastikan kondisinya aman ya. Ini batangnya cukup besar. Kalau kita muter di setiap lahan itu seperti ini teman-teman ya. Kalau ada rumput ya kita cabut seperti ini. Sebetulnya sepele ya, namun ini penting banget dan sangat berdampak di pertumbuhan tanaman porang. Jadi porangnya kelihatan subur-subur teman-teman. Ini kalau kita sering-sering melakukan kontrol ya. Oke, coba kita lihat bagian bawah sini. Ini juga sama ya. Kita tekan dulu. Nah seperti ini. Dan cara yang kedua, kalau yang pertama tadi melakukan kontrol sesering mungkin ya, paling tidak 2-3 hari sekali. Yang kedua, menjaga kondisi lahan itu tetap bersih dari pertumbuhan gulma ya. Jadi teman-teman harus rutin-rutin melakukan pembersihan lahan, dan ini bisa teman-teman lakukan pada saat sebelum melakukan pemupukan, jadi di fase vegetatif dan juga fase generatif. Kalau di fase vegetatif biasanya ketika sudah tumbuh, jadi usia tanam 1 bulan, 1,5 bulan, ketika teman-teman mau melakukan pemupukan, itu lahannya dibersihkan dulu, pastikan sudah bersih, nanti baru dikasih pupuk ya. Yang tujuannya apa? Karena pada saat fase vegetatif itu tanaman porang banyak membutuhkan unsur nitrogen, supaya pupuk yang sudah kita kasih itu benar-benar diserap oleh tanaman porang, tidak berbagi dengan tanaman yang lain. Makanya kalau untuk melakukan pemupukan, ini teman-teman lakukan pembersihan lahan dulu. Biasanya pembersihan lahan itu kita lakukan dari awal tanam sampai panen itu 3-4 kali teman-teman. Kalau teman-teman memakai pekerja ya, dengan banyak biaya yang dikeluarkan, bisa dilakukan 3 kali saja. Jadi di fase vegetatif, fase generatif, dan nanti satu lagi pada saat akan panen ya. Jadi untuk mengambil biji katak di sekitar tanaman porang itu kan kalau tidak kita bersihkan agak susah. Jadi cukup 3 kali. Yang tujuannya ya menghemat biaya. Kalau teman-teman bersihkan sendiri, nah ini bisa 4-5 kali, mau 10 kali juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai pekerja, biaya yang paling banyak itu di biaya pembersihan lahan. Ini juga harus dihitung-hitung ya, tidak hanya membuat lahan bersih tanaman porang subur, tapi juga harus dihitung pengeluaran yang kita keluarkan. Yang terpenting tadi, kalau dari tanam sampai panen kan biasanya kita pupuk 2 kali, di fase vegetatif dan juga fase generatif. Jadi pembersihan lahan yang wajib itu di awal di fase vegetatif sebelum pemupukan, dan di bulan keempat biasanya itu di fase generatif sebelum pemupukan kita bersihkan dulu. Supaya apa tadi ya sudah saya jelaskan, nutrisi yang sudah terkandung dalam pupuk baik itu unsur N, P atau K benar-benar diserap maksimal oleh tanaman porang teman-teman. Selain itu pembersihan lahan ini menjaga tanaman porang terhindar dari hama. Karena kalau rumputnya bisa tumbuh liar di sekitar tanaman porang, maka bisa memunculkan banyak hama, entah belalang ya, atau mungkin ulat, atau mungkin nanti jamur, itu bisa saja teman-teman. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka teman-teman juga harus rutin membersihkan lahan porangnya. Oke, ini kondisi lahan dan kondisi tanaman porang di bulan Februari tahun 2022. Itu yang kedua teman-teman ya. Jadi harus rajin-rajin membersihkan lahan porang supaya pertumbuhannya juga maksimal. Kalau pengen
umbinya nanti besar-besar, supaya nutrisi yang ada di lahan sini tidak diserap oleh tanaman yang lain, ya harus kita bersihkan seperti ini teman-teman. Untuk pembersihan lahan sendiri ini ada alternatif lain teman-teman. Ini untuk menghemat biaya ya, yang tidak manual. Kalau manual kan kita bersihkan pakai tangan ya, kita cabuti seperti ini. Ada cara lain yaitu menggunakan obat, ya menggunakan herbisida. Ini aman untuk tanaman 2 musim atau teman-teman yang pakai bibit dari umbi. Kurang lebih nanti kan pertumbuhannya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita semprot bagian bawah ini tidak akan kontak langsung dengan bagian daun yang atas. Jadi aman teman-teman. Yang terpenting ya tidak kena daun porang. Karena sifatnya membunuh lewat stomata daun. Apabila kita semprotkan atau kena percikannya nanti di daun porang, ya daun porangnya ikut menguning. Dan untuk menghindari itu jangan lakukan atau jangan menggunakan herbisida ini untuk tanaman 1 musim dari bibit katak atau mungkin dari biji bunga. Karena apa? Kalau dari bibit katak atau biji bunga kan biasanya tingginya sekitar 30-40 cm ya. Itu hampir sama dengan pertumbuhan rumput. Sehingga kalau kita semprot itu biasanya ya pasti kena daun porangnya. Yang paling efektif ya seperti ini. Jadi kalau sudah tinggi-tinggi seperti ini, tinggal kita semprot bagian bawah, ini aman. Saya jamin aman teman-teman. Yang terpenting tidak disemprot di bagian daun. Oke, ini untuk cara yang kedua yang kita lakukan ya, untuk membuat tanaman porang kita tumbuh dengan subur. Selain kontrol, juga pembersihan lahan. Yang terakhir atau yang ketiga teman-teman, yaitu pemupukan yang tepat. Jadi teman-teman jangan hanya asal-asalan pemberian pupuk. Jadi pemberian pupuk yang tepat itu juga sangat berdampak di pertumbuhan tanaman porang. Kalau pengen tanamannya porang subur, batangnya besar, kataknya yang muncul banyak, besar-besar seperti ini, umbinya nanti juga maksimal, teman-teman juga harus pahami pupuk yang cocok pada saat fase-fasenya. Ini sudah pernah kita jelaskan. Jadi penggunaan pupuk ini yang paling berdampak selain pembersihan lahan dan juga kontrol. Kalau pada saat fase vegetatif awal pertumbuhan ya, di 3 bulan ke bawah, itu biasa kita gunakan pupuk yang banyak mengandung unsur nitrogennya. Bisa pakai ya seperti urea, ZA atau mungkin pakai NPK. Ini kalau pakai yang kimia. Kalau yang pakai organik bisa pakai pupuk kompos ya. Jadi kotoran kambing, kotoran sapi, difermentasi jauh lebih bagus, tidak difermentasi juga nggak apa-apa. Untuk yang fase generatifnya ini banyak mengandung unsur kalium, contoh ya seperti KCl, atau mungkin pakai pupuk yang lain, bisa pakai NPK juga karena NPK itu lengkap 16-16-16 ya. Tapi kita kembalikan lagi ke selera masing-masing, monggo. Buat teman-teman kalau pengen pakai full organik juga nggak apa-apa, campur dengan pupuk kimia juga nggak apa-apa. Yang terpenting kalau pakai pupuk kimia harus diimbangi dengan pupuk organik. Contoh pada saat awal penanaman ya, pada saat pembuatan gulutan itu teman-teman wajib pakai pupuk kotoran kambing atau mungkin kotoran sapi. Itu tadi untuk pemupukan teman-teman ya. Jadi cukup jelas banget ya. Monggo yang pengen tanya-tanya langsung saja tulis di kolom komentar. Dan ini tadi informasi tentang cara kita menjaga dan merawat tanaman porang, membuat tanaman porang supaya pertumbuhannya juga bagus, subur, dan pastinya nanti hasil akhirnya juga maksimal. Itu aja informasi di video kali ini, dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.